Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia untuk teman-teman semua pemirsa YouTube Ulfa Nalaraya. Berjumpa lagi dengan saya Ulfa Nalaraya di channel YouTube kesayangan semua. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga selalu sehat walafiat ya. Teman-teman sekalian, kalau biasanya saya mengambil sesi video ya di ruang kerja saya terkait melanjutkan materi kita tentang public speaking teman-teman sekalian. Nah, maka kesempatan kali ini mohon izin ya, saya ingin berbagi kembali tentang kemampuan berbicara atau kemampuan public speaking pada edisi kita yang ke-7 pada kesempatan hari ini di perjalanan. Insya Allah tidak akan mengurangi hikmatnya teman-teman ya untuk menikmati sajian saya pada kesempatan hari ini. Teman-teman sekalian, teman-teman mungkin sudah mengikuti cukup banyak hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan berbicara atau kemampuan public speaking secara luas ya, baik secara umum maupun secara khusus. Nah, baik itu bagaimana trik untuk menjadi profesional speaker yang baik, lalu trik umum maupun trik khusus. Selanjutnya tips mengatasi grogi ya, yang cukup menjadi kegemaran ya dan kesukaan teman-teman dengan jumlah jam tayang yang cukup banyak ya. Terima kasih teman-teman sebelumnya atas atensinya, semoga bisa membantu teman-teman, baik teman-teman pemula dan juga teman-teman yang mungkin mencari referensi atau merefresh kembali kemampuan berbicaranya. Nah, pada sesi kesempatan kali ini saya akan mencoba sedikit untuk mengupas terkait intonasi atau nada bicara teman-teman sekalian. Nah, bagaimana menjadi profesional speaker yang baik atau menjadi pembicara yang baik yang berhubungan dengan intonasi atau nada bicara. Nah teman-teman, banyak sekali yang penasaran, Mbak Ulfa kapan dong di sharing tentang nada bicara, tentang intonasinya, tentang bagaimana membuat suara itu menjadi lembut, lalu membuat suara itu menjadi bulat, lalu membuat suara itu enak didengar, enak untuk dinikmati, tidak jempreng gitu ya teman-teman ya. Nah teman-teman sekalian, saya akan berbagi tipsnya sedikit ya teman-teman sekalian. Nanti lebih detailnya nanti akan saya sampaikan juga pada sesi bagaimana mengelola pita suara ya. Nah, intonasi atau nada itu sebenarnya memang berhubungan dengan suara yang keluar, tetapi sejatinya tidak berhubungan apakah suara kita itu cempreng atau tidak, suara kita itu kecil atau tidak, suara kita itu besar atau tidak, bulat atau tidak, lalu keras atau tidak, sebenarnya punya power yang menggelegar atau tidak, sebenarnya tidak berhubungan erat ya, punya hubungan tapi sedikit sekali hubungannya sebenarnya, karena intonasi atau nada itu sebenarnya cara kita menyampaikan atau mengayun ya bahasa kita. Jadi intonasinya, ada orang yang bilang suka banget sih intonasinya orang itu, enak banget sih suaranya orang itu gitu ya, padahal sebenarnya itu intonasinya. Intonasi itu kadang-kadang di mana kalimat penekanan, di mana kalimat itu diperhalus, di mana kalimat itu dikeraskan atau ditinggikan nadanya, di mana kalimat itu direndahkan, di mana kalimat itu dilembutkan. Nah, itu sebenarnya juga berhubungan dengan di mana kita menyampaikan, lalu pada acara apa, lalu kalimatnya itu apa gitu ya, suasananya seperti apa, apakah dia sedih, bahagia dan lain sebagainya. Tetapi overall teman-teman sekalian, secara umum bagaimana mengelola nada dan intonasi yang baik itu terdiri dari 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kita perlu mengenali jenis acaranya ya. Jenis acara itu memungkinkan untuk kita mengetahui jumlah yang hadirnya berapa ya, lalu dia itu formal atau non formal atau semi formal gitu ya, terkait dengan acaranya. Sehingga kalau misalnya dia acaranya di tempat yang luas gitu ya, maksudnya yang hadirnya banyak gitu, dan acaranya cukup formal, tentu kita butuh suara yang cukup menggelegar. Nah, jadi nanti nadanya tentu biasanya nada yang tinggi atau yang datar gitu, jarang ada yang dilembutkan kayak kita baca puisi. Nah, yang kedua yang perlu diperhatikan itu adalah tempat, di mana tempat pelaksanaan acara. Kalau misalnya acaranya di
mendukung, biasa acaranya fokus. Maka suara kita yang keluar, apa yang kita sampaikan saat itu, apa yang ditangkap oleh mikrofon atau ditangkap oleh sound, itulah sebenarnya sejatinya yang keluar. Tapi kalau misalnya acaranya di lapangan yang luas, lalu tidak ada gedung, itu biasanya menjadi bias. Itulah biasanya kita perlu echo untuk membantu. Tapi kalau soundnya juga besar, ya itu juga bisa membantu teman-teman sekalian, tidak terlalu susah ya. Sudah tadi jenis acaranya ya, untuk mengenali siapa yang hadir, lalu tempatnya di mana. Lalu yang ketiga, tujuan dari acaranya. Nah, setiap acara itu pasti punya tujuan. Kalau tujuannya untuk meyakinkan orang lain, biasanya nada atau intonasi kita itu biasa meninggi. Kalau yang pas yang tinggi banget gitu. Terus pas yang low atau misalnya lembut itu lembut banget. Biasanya kayak gitu. Jadi ada tempat kita benar-benar perhalus, ada tempat benar-benar kita meninggikan banget atau tekankan banget ya. Itu yang ketiga. Selanjutnya untuk yang keempat ya, terkait bagaimana mengelola nada dan intonasi kita, teman-teman sekalian. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana penerimaan publik pada saat awal acara, lalu ekspektasinya mereka itu seperti apa, itu juga perlu diperhatikan. Jadi kalau misalnya mereka memberikan antusias atau memberikan feedback yang cukup baik gitu, seperti meragukan misalnya, maka kita tekankan lagi gitu. Kalau mereka seperti terbawa, maka kita halusin lagi gitu, sesuai dengan tujuan acara tadi ya. Jadi jenis acaranya apa, karena mempengaruhi yang hadir dan tujuan. Selanjutnya tempatnya di mana ya. Terus acaranya itu tujuan atau ekspektasinya orang itu seperti apa, perlu diperhatikan teman-teman sekalian ya. Jadi itu trik umum bagaimana kita mengelola dan mengatur intonasi kita, teman-teman sekalian ya. Nah, sedikit saya akan berbagi tips juga teman-teman terkait dengan seperti apa menghaluskan atau di bagian mana intonasi itu kita akan perlu perhalus, lalu intonasi itu akan perlu kita naikkan, itu kayak gimana. Nah, triknya adalah yang paling penting, kalau itu berusaha untuk meyakinkan orang, maka kita harus tinggi. Biasanya tinggi banget gitu, turunnya itu langsung drep turun ya. Jadi misalnya hari ini kita semua akan menjadi saksi bersejarah betapa kekuatan cinta itu ada, betapa kekuatan cinta itu hadir atas nama takdir ya. Tadi kan meyakinkan bahwa ini sejatinya takdir. Terus selanjutnya diturunkan lagi untuk meyakinkan mereka, membawa perasaan mereka. Nah, tujuan kita selain meyakinkan adalah mendapat pengakuan mereka bahwa sebenarnya ini adalah acara sakral yang perlu mendapat doa kita. Itu misalnya pada saat menyampaikan prolog, atau misalnya epilog, atau pada saat menyampaikan komentar pada saat prosesi akad nikah atau resepsi pernikahan. Itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya tips selanjutnya juga ya terkait dengan intonasi dan nada. Nah, teman-teman sekalian tidak perlu bilang oh itu suara MC banget gitu, harus misalnya bapak ibu hadirin tamu undangan, enggak gitu teman-teman sekalian gitu. Itu kan karena memang misalnya upacara, misalnya upacara proklamasi, upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Wajar karena itu mungkin medannya juga luas gitu ya. Jadi suara harus tinggi, harus bulat gitu, dan itu acara formal gitu. Tapi kalau misalnya acara syukuran, misalkan kita bisa misalnya resepsi atau tasyakuran biasa, walimah, bapak ibu hadirin tamu